Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, cek kerapian dan kebersihan kelas. Semua siswa diharapkan berdiri. 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 Lihat temannya apakah sudah rapi? Sudah rapi? Lihat lantainya apakah sudah bersih? Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekretaris, hari ini siapa yang tidak masuk? Mana sekretarisnya? Siapa? Kemana? Oke. Ketua kelasnya silakan memimpin doa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pembelajaran kita mulai. Sebelumnya kita mempelajari apa? Mempelajari teks hasil laporan hasil observasi. Apa itu teks hasil observasi? Satu, kita belajar mengenai apa saja di teks hasil observasi. Satu, pengertian. Dua, struktur. Dan tiga, kaidah kebahasaan. Pengertiannya apa? Siapa bisa? Angkat tangan. Pengertian teks LHO disingkat. Ya, silakan. LHO adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu objek atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara sistematis. Sistematis dan objektif. Ya, itu betul. Tepuk tangan. Yang kedua adalah kita belajar tentang struktur LHO. Apa saja strukturnya? Siapa bisa? Silakan. Definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, benar. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya amati gambar ini. Ini adalah alun-alun. Di mana tempatnya ini? Di mana? Di Malang, di kota Malang. Ada apa saja di alun-alun ini? Pertama apa? Orang. Kedua? Air mancur. Ketiga apa? Masjid. Masjid apa namanya? Masjid Jami. Terus ketiga ada apa? Ada pohon tumbuhan. Terus ada apa? Lampu. Ini berbentuk artikel, ya. Ini berbentuk artikel. Nah, inilah contoh infografik. Jadi ada dua, ya. Dalam penulisan LHO ini ada dua, yaitu infografik dan artikel. Nanti prakteknya saya tidak menentukan kalian harus bisa menulis secara infografik, tidak. Tapi saya bebaskan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Bisa infografik, bisa artikel. Sekarang kalian amati video ini, ada apa saja di video ini? Di mana ini? Di mana ini? Di lingkungan Madrasah Mambaul Ulum. Oke, sekarang bentuk kelompok. Ini kelompok Abu Bakar. Apa temanya?
Lalu setelah tema pernyataan umumnya apa? Deskripsi bagian apa? Petunjuknya so ini ya, petunjuknya. Ini. Ya. Apa? Kantin, terserah. Kantin madrasah berarti. Ini temanya apa dulu? Yang bagus nulis. Ya, yang bagus ya nulis. Siapa yang menulis yang bagus siapa? Ya, yang nulis Pak. Iya. Yang bagus nulis. Temanya apa? Setelah tema sesuai petunjuk ini. Petunjuk tugas 1 apa ini? Pernyataan umum. Tolong diperhatikan kelompok Usman akan mempresentasikan hasil pengamatannya. Beri tepuk tangan. Silakan maju ke depan semua. Sini, Nana. Kelompok Usman. Kami dari kelompok Usman akan mempresentasikan hasil pengamatan tentang kantin madrasah. 1. Definisi umum. Kantin adalah fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk para siswa dan guru membeli makanan dan minuman saat waktu istirahat atau setelah kegiatan belajar mengajar. 2. Deskripsi bagian. Kantin madrasah memiliki ukuran sedang dan bersih. Tersedia berbagai makanan ringan seperti roti, gorengan, dan kue, serta makanan berat seperti nasi goreng dan soto. Minuman yang dijual antara lain air mineral, jus buah, dan teh botol. 3. Deskripsi manfaat. Kantin bermanfaat bagi warga masyarakat secara umum. Kantin sudah memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan. Oke, teman-teman. Silakan dari kelompok yang lain yang ingin mengomentari kelompok Usman. Siapa? Presentasinya sudah sesuai dengan struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang perpustakaan sekolah. Pernyataan umum. Perpustakaan adalah tempat belajar, membaca buku, mencari ilmu pengetahuan. Di perpustakaan kita dapat menambah wawasan ilmu yang banyak. Deskripsi bagian. Di dalam perpustakaan kita dapat menjumpai buku-buku, meja, lemari, dan kursi. Buku dikelompokkan menjadi 2. Ada buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi contohnya novel, dongeng, cerpen, dan lain-lain. Buku non-fiksi contohnya buku pelajaran atau artikel. Deskripsi manfaat. Menambah wawasan ilmu, mencari informasi yang belum diketahui. Oke, teman-teman. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar sebagai perwakilan akan mempresentasikan tentang kantin sekolah. Pernyataan umumnya, kantin sekolah adalah tempat di mana para siswa membeli makanan dan minuman, dan di kantin terdapat peralatan alat tulis dan sebagainya. Deskripsi bagian makanan yang dijual di kantin berupa makanan berat, 2 makanan ringan, makanan berat berupa mie instan dan nasi goreng dan lain-lain. Makanan ringannya berupa ciki-cikian, gorengan, dan lain-lain. Di kantin juga terdapat minuman yang bervariasi, contohnya seperti teh gelas, ale-ale, marimas, pop es, deal, dan lain-lain. Deskripsi bagian kantin berguna sebagai tempat di mana deskripsi manfaat. Kantin berguna sebagai tempat di mana para siswa mengisi perut mereka yang lapar dan juga digunakan sebagai tempat melepas dahaga. Oke, terima kasih. Ya, bagus. Ada pertanyaan?
Ya, silakan. Kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, anak, saya ternyata menulis. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu sudah. Ternyata menulis itu tidak sulit kalau kita langsung melihat objek. Ya, yang terpenting di sini, kalian harus bisa menemukan kata kuncinya. Ya, seperti menulis teks-teks yang lain, kalian harus bisa menemukan kuncinya. Dan untuk menulis puisi juga seperti itu, menemukan kuncinya. Kita langsung melihat objek di ruangan ini, kita jadikan sebuah puisi juga bisa. Kita jadikan sebuah teks LHO juga bisa. Oleh karena itu, pembelajaran ini bisa kita simpulkan anak-anak, ya. Kita simpulkan bahwa seseorang yang bisa menulis teks LHO ini anak-anak harus paham apa? Harus paham apa? Satu apa? Struktur. Dua, kaidah kebahasaan. Ini yang harus kalian pahami. Kalau siswa-siswi ini semua paham tentang pengertiannya, strukturnya, dan kebahasanya, maka akan mudah menulis teks LHO. Oke? Kira-kira anak-anak, manfaat dalam kehidupan ini, ya, manfaatnya kita mempelajari teks laporan hasil observasi dalam kehidupan ini. Apa kira-kira manfaatnya? Apa manfaatnya? Satu, mendapat ilmu. Yang kedua, apa? Mengetahui cirinya. Terus? Manfaatnya. Apabila dikaitkan dengan kehidupan ini. Kehidupan ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah hendaknya kita jangan menyampaikan informasi kepada orang lain kalau kita belum tahu faktanya. Inilah manfaatnya. Kita harus tahu faktanya dulu, baru kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Lah, inilah sesuai dengan teks LHO. Kalau dikonotasikan, kalau dimajaskan seperti ini, mulut diciptakan di depan. Mulut diciptakan di depan supaya tidak bicara di belakang. Ya itu ya. Nah, ini LHO. Ingat-ingat ya, mulut diciptakan di depan supaya tidak berbicara di belakang. Ada contoh lain. Berani kotor. Nah, berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Tapi pura-pura baik itu kotor. Paham? Terima kasih untuk pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memahami LHO. Apa yang saya sampaikan tadi tolong diingat-ingat dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua.